Halo sahabat Genpi, apa kabar semuanya? Kenalin nama aku Lukman yang beberapa menit ke depan bakal nemenin kalian semua di Genpi Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Kak Yuda Apri. Iya, Halo Kak halo. Yuda Apri. Halo semuanya, Genpi Indonesia. Perkenalkan nama saya Yuda Priana. Saya asal dari Kota Purwokerto. Nah, mungkin yang belum tahu siapa itu Kak Yuda, aku bisa ceritain sedikit. Jadi Kak Yuda ini konten kreator kuliner dan traveler. Dan saat ini Kayuda juga aktif sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mungkin bisa dijelasin lebih dalam lagi nih Kayuda, siapa itu kakak? Iya, terima kasih ya Kak Lukman sudah diberikan waktu saya untuk menjelaskan. Sebelumnya, saya Yuda Priana. Saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kebetulan saya sekarang sedang menempuh di semester 7 atau di semester akhir ya, Kak Lukman. Saya juga aktif di organisasi. Kebetulan saya baru dilantik sebagai pengurus BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan selain itu juga saya sebagai konten kreator sebenarnya hanya selingan-selingan gabut ya. Cuma memang support dari yang lain. Cuma memang alhamdulillahnya bisa menghasilkan dan bisa membranding yang lebih, biar orang lain juga lebih tahu bahwa saya itu siapa. Nah, seperti aja itu aja sih Kak Lukman. Profil Oh singkat iya, dari saya. boleh nggak sih Kak? Aku pengen tahu gimana mungkin benang merahnya awalnya kenapa bisa tertarik jadi konten kreator kuliner gitu. Itu ceritanya gimana sih Kak? Oke. Jadi awalnya seperti ini sih. Awalnya itu saya sebenarnya cuma hanya sharing aja, kayak pengen posting-posting makanan aja, kayak di story. Cuma komentarnya tuh alhamdulillah dapat komentar positif dari teman-teman saya, kayak orang lain, kayak yang mana saya itu menjadi tertarik untuk membuat konten, walaupun memang awalnya itu saya itu bukan konten yang kuliner, tapi konten yang kayak travel travel aja. Ketika saya sudah upgrade device dan kiranya saya pengen mencoba, alhamdulillahnya eh, mendapatkan respon Respon positif positif dari dari teman-teman sekitar gitu ya Kak? gitu, yang bermula dari kayak ingin makanan yang menurut saya recommended, Wah. dan bermula dari saya beli sendiri, dan eh, ada yang menerima yang mau dikontenin, atau kayak bermula dari harus mengeluarkan uang sendiri begitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang kayaknya nggak harus beli deh, kayak diundang nggak Oh, perlu. oke. Oh ya Kak, mungkin aku pengen nanya, kalau untuk tertarik di bidang kuliner ini, sebenarnya ada nggak sih kayak, kan sebelum jadi konten kreator kuliner nih, emang sebelumnya suka masak-masak juga atau kayak gimana itu Kak? Kalau dibilang masak, sebenarnya karena mungkin pengen gabut aja sih ya. Mungkin semua hobi ini bermula dari sebuah karena nggak ada kegiatan aja sih ya Mas. Karena Gabut gitu ya Kak berarti ya ya? karena gabut gitu ya. Karena gabut. Kalau masak-masak emang saya sudah tertarik dari awal. Kebetulan memang saya dulu Hmm, pernah kejurusannya IPA, tapi ada mata pelajaran tambahan, mata kuliah mata pelajaran Mas. tata boga gitu Iya, Kak? tata boga, Kayak belajar tata tata boga boga gitu? A plus Hmm. gitu. Jadi kayak ada mata pelajaran yang khusus untuk kayak kejurusan kayak yang di SMK kayak gitu. Nah, saya Hmm. ambil tata boga, walaupun ya karena itu waktu itu COVID ya. Waktu itu COVID Iya. nggak terlalu tuntas belajarnya, Fok- cuma Fokus belajar. seenggaknya ya tahu lah basic-basic masak gitu. Walaupun ya nggak terlalu kepake juga ya, kayak ya kali aku mau masak telur pakai deep learning kan boros minyaknya ntar. Iya sih, benar-benar. Benar. Terus eh, kalau masak gitu ya kayak gabut aja, terus ya udah
Kadang kalau ya suka makan-makan aja sih Mas, kayaknya nyicipin rasa-rasa itu rasa gitu kan. Jadi kayak pengen ya. Hmm. Berarti bisa dibilang kalau Kayu Dani dapat ide buat bikin konten kuliner nih eh, bisa dibilang passion juga gitu nggak sih Kak ke bidang kuliner gitu? Ada passion di Kalau bidang. yang ya cuma dibilang expert juga enggak karena saya masih pemula Mas, karena ya karena masih pemula dan baru masuk 1 tahun juga, walaupun ya memang nyobain rasa rasa kan menurut saya tiap orang beda-beda general, tapi ini enak dan nggak bisa Ini dibilang enak tuh seperti apa. Aku perlu ya. jelasin juga enak tuh seperti apa gitu. Nggak harus enak kan menurut saya general gitu. Nah, Oh iya Kak, kalau buat nentuin tempat makan yang mau di-review itu kalau dari Kayuda itu kayak gimana? kalau saya yang pertama ya untuk menentukan tempat saja. Eh, Pertama itu kalau untuk menentukan tempat itu sebenarnya ada 2 tipe sih Mas. Ada 2 tipe yang Iya. mana eh, ada yang aku itu ikut panjat sosial ke tempat tersebut karena rame, ada yang memang Hmm. orang-orang itu bukan panjat sosial kayak minta tolong saya untuk mempublikasi gitu. Kalau saya bilang orang Hmm. lain Nge-review. apa ikut panjat sosial ke saya kan sombong banget kali Iya, ya. iya, iya Jadi benar. kayak mempublikasi saya ikut ikut publik antara dua itu kayak kadang saya juga kayak iya ada nih rame gitu. Hmm. Saya Hmm. fokus untuk campaign pengen melestarikan UMKM yang mana Hmm. mereka itu nggak ada niatan yang kayak emang jual itu hanya untuk menghidupi sendiri, nggak Iya. ada, mereka tuh nggak pernah pasang promo, nggak pernah Hmm. konten kreator dan lain-lain, kayak mereka nggak punya Instagram dan nggak punya nggak pernah publikasi kayak Iya. mereka jualan ya untuk Iya Kak dirinya berarti. sendiri, yang nggak mikirin profit dan yang lain-lain, kayak mereka bisa makan dari jualan itu pun Hmm. alhamdulillah. Nah saya pengennya tuh seperti itu. Saya nggak mau sebenarnya Hmm. pengen uang, siapa sih Iya. yang nggak mau uang Iya. ya. Iya. Cuma memang saya di sini pengen coba eh, kayaknya doa dari orang-orang tuh lebih manjur uang. Hmm. Karena saya beberapa kali pernah mengalami 2 fase yang mana aku melakukan sesuatu tuh demi uang, bukan dari hati dan keikhlasan gitu. Kayak Iya. Iya. ada uang ada barang gitu, ada uang ada Hmm. jasa gitu. Hmm. Dan aku nggak menikmati hasilnya, aku hanya uangnya cepat habis gitu. Hmm. Aku lebih suka ternyata ketika aku membantu orang, orangnya berterima kasih dan Iya. merasa terbantu, Hmm. uang itu bakalan datang nggak tahu dari Lebih mana arah. dan lagi bisa jadi ya Jadi Kak. saya Hmm. pernah mengalami 2 fase itu dan saya baru ngeh kayak oh iya nggak semuanya Hmm. tentang uang. Walaupun ya sebenarnya kalau dibilang food blogger ya makan dikasih, Iya. udah dikasih masa dibayar gitu. Mungkin Hmm. orang lain mikirnya seperti itu ya Iya. untuk brand-brand. Iya. Cuma memang kan sebenarnya itu value orang masing-masing ya karena Iya. eh, kita kan sebenarnya jualan jasa begitu. Hmm. Benar-benar. Mungkin kalau dari Kayuda sendiri itu buat metodenya gimana sih Kak kalau misalkan mau ngajak collab gitu sama Kayuda? Kalau dari Kayuda sendiri itu gimana Kak? Kalau saya
mengajak collab pada brand ya Iya. atau tempat tinggal. Hmm. Jadi nggak ada salahnya menurut saya untuk Iya. mengajak. Kadang kan kreator memang mahal dan nggak mau ngajak dan mungkin Red merasa cardnya berarti mereka udah tinggi gitu ya, iya, Kak? ada juga yang kayak ngerasa diri itu lebih kita menawarkan diri itu kesannya murahan Iya. mas. Jadi kayak kalau saya nggak ngerasa kayak gitu. Kalau karena saya masih kecil Hmm. dan saya butuh, ya Iya. udah aku kadang biasanya ya menawarkan brand aja kayak Assalamualaikum Kak, saya siapa, eh sebagai perkenalan dulu, terus ada Hmm. maksud gitu, dan kadang ada yang nanyain kayak eh, bayar enggak, kalau saya Hmm. kalau UMKM nggak usah bayar Pak, tapi kalau dan saya kan tahu kan Iya. itu tuh brandnya brand mana Hmm. gitu, dan saya nggak pernah kalau emang ibaratnya ini aku dikasih makan gratis tuh udah alhamdulillah Kak, karena Hmm. kadang ya dikasih makan gratis tuh memang budgetnya bisa nyampe ratusan gitu untuk sekali Ratusan. Ya. makan. Kolaborasinya kita Kayuda ngechat ke UMKM-nya ada yang dia minta ke Kayuda. Tapi kalau dari metode kedua itu yang Kayuda pakai itu kira-kira lebih banyak mana sih Kak? Kayak misalkan mungkin lebih banyak Kakak dihubungin orang buat kolaborasi atau Kakak yang menawarkan diri? 50-50 sih Mas, uh, kayaknya diundang juga banyak, yang aku minta kolaborasi juga ada beberapa. Minta collab juga banyak. Apa misalkan ini udah nyoba ke tempat itu atau bener-bener pengen aja tahu sama kuliner di tempat tersebut. Oke. Juga yang apa ya, kadang ada juga yang memang udah tempatnya viral terus kalau aku minta kolaborasi kalau di ACC ya udah, atau kadang karena aku udah punya nama terus memang aku pengen coba di expert di bidang itu, kayak contoh aku nih pengen coba dimsum Purwokerto nih gitu. Ya udah, ajak kolaborasi. Hmm. Ada juga kayak di seafood atau belum ada nih yang Tapi seperti kayak itu. udah bikin kayak gini nggak sih misalkan tadi kan kayaknya di kontennya belum ada yang ngebahas seafood. Itu kayak udah bikin nggak sih? Nih aku belum pernah nyobain makanan Western atau minuman yang kayak Thai tea kayak gitu-gitu bikin kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Atau ya asal aja kayak sekedar yang penting bisa ada target mingguan nyobain kuliner apa gimana itu? Kalau pernah sih Mas, lebih ke bukan ke general, eh, bukan lebih ke general bagian bagian apa tipe makanannya sih, lebih ke kayak Hmm. kayaknya tempat itu bakalan pengen aku cobain deh gitu, kayak aku tuh pengen nyobain ke makan tempat gitu. Nah, tapi kelama-kelamaan baru tahu ternyata sistemnya influencer itu tuh diundang ya gitu, nggak bukan yang Hmm. sebatas kayak asal bikin konten kayak gitu kan, nanti kan takutnya ada hal yang tidak apa review jujur yang menjatuhkan gitu kan, kita juga harus mengelola apa Iya, kata-kata yang tidak menjatuhkan kan. kata-kata. Iya gitu, Hmm. dulu sempet sih Oh ya Kak, ngomongnya kenapa kenapa Kak? nulis gitu dulu kan gitu yang pengen saya coba, tapi sekarang enggak sih, lebih kayak ngelis kayak takutnya saya lupa gitu, Hmm. kayak restoran mana di bulan ini yang mau didatengin, yang undang saya begitu. Oke oke Kak. Eh kalau buat
nyiptain gaya konten kita itu dari Kayuda sendiri ada kesulitan nggak sih? Karena kan udah banyak konten kreator makanan minuman khususnya itu yang punya gaya tersendiri. Itu Kayuda buat nyiptain itu semua ya itu semua tuh kayak susah nggak sih buat Kayuda? Jadi ciri khasnya Kayuda. Oke. Kalau dari ciri khas Hmm. aku saya, sebenarnya aku dibilang ciri khasku sendiri itu bukan aku banget, Hmm. bukan terlalu aku lah maksudnya. Iya. Kadang kita kan pasti personal branding ya Mas, nggak mungkin kita Iya. bareng-bareng langsung di sosial media ya. Nah, Hmm. kalau saya sendiri sih menciptakan ciri khas saya sendiri dari eh, apa ya slogan ya, dari slogannya sendiri aja gitu Yang Mas. Halo Sobat Prilly itu juga Iya, kan salah ya. satu Nah, jadi ininya Kayuda. itu sebenarnya sebagai slogan aja dan sisanya aku bisa improve improve aja sih Mas karena menurutku Hmm. kita juga selain kita memberikan ciri khas kita juga cari ketertarikan dari konten kita. Jadi kayak Iya. konten kita tuh kurang apa nih? Kayak hooknya mungkin kurang banyak atau Hmm. gaya bicaranya kecepatan atau terlalu Iya. lambat gitu. Jadi kita juga sesuaikan sama target market kita. Kayak Hmm. followersnya, kayak followers kamu tuh sukanya apa? Bisa untuk menentukan itu, coba lihat video kamu yang paling viral yang mana begitu. Hmm. Oke, oke. Butuh berapa lama itu Kak buat tahu audiens kita tuh suka konten kita yang kayak gimana gimana kayak gitu-gitu Kak Yuda perlu berapa lama Kak buat tahu audiens kita tuh suka Kayaknya 1 tahun ini, konten kayak kayaknya aku gimana? kadang ganti-ganti sih mas. Oh ganti-ganti. Kayak Oh berarti A/B kadang testing ganti-ganti. gitu ya Kak? Nyoba-nyoba Perlu di testing juga. cara-cara Kadang, gitu. kadang juga itu bisa nggak akurat sih mas. Hmm. Entah faktor apa, entah kayaknya ada faktor lain yang mempengaruhi dari itu. Hmm. Oke. Aku juga tertarik banget nih sama pembahasan ini. Soalnya kebetulan aku ngambil skripsinya juga tentang influencer marketing makanan minuman. Makanya aku Kamu seneng kalau banget bisa ngobrol sama jadiin apa Kak sebagai Yuda. subjek harus kesini sih mas. Kamu jadi subjek harus kesini sih. Aku nggak terima ibarat kayak Ya, gini. Jadi mungkin lanjut ya Kak Yuda. Aku lebih ke aku kan kalau merhatiin kontennya Kak Yuda itu kayak bahasanya tuh enak banget gitu kayak nyambung gitu. Bahas tentang itu tuh ada itu emang bener ide pakai bantuan kayak AI kayak gitu-gitu sih Kak. konten pernah bikin Enggak pernah. nggak Hmm. pernah bikin saya tuh ininya mulut aja keluar yang di mulut selama kosakatanya yang keluar tuh kayak ibaratnya udah disebut-disebut lagi saya kadang nggak kadang-kadang janggal gitu kayak udah disebut nggak pakai Janggal. iya gitu kayak mungkin ini enak Nggak enak disebut lagi banget ya. gitu ya nah Hmm. terus Ya. saya lebih kayak cari kosakata lain deh gitu mungkin kalau ibaratnya kamu masih awal-awal bisa kali ya cari cari referensi gitu kayak biar kosakatanya banyak gitu entah mungkin bisa juga kayak kamu misalkan rasa enak menurutmu tuh seperti apa begitu. Nah, saya nggak Hmm. pernah bikin skrip mas, paling Hmm. mentok-mentok ya lebih mau disampaikan dari brand tersebut ke saya yang di video, saya catat biar Hmm. uh, Hmm. ya Sama pemilik informasi. usahanya Yang gitu. biasanya bikin skrip mereka kayak poin-poin penting yang perlu disampaikan. Ya, entah itu pesan promo, Hmm, brief gitu lah gimana? Kak berarti ya Kak. Brief. Ya Brief ada gitu briefnya berarti. biasanya. Kalau brief Brief dari. biasanya yang dikasih tuh dia dari brand-brand besar. Kayak entah itu Hmm. dari campaign-campaign aplikasi atau campaign-campaign produk itu biasanya Iya. kasih brief. Dan biasanya lebih ribet dan tapi lumayan duitnya sih. Cuma ya udah ada ribet kayak udah dikirim Berarti revisi kalau revisi.
UMKM nggak UMKM, ada kalau UMKM. UMKM nggak yang ribet Iya, itu ya. UMKM mah Terus nggak aneh. saya aja ya Kak, Iya. asal dapat lah ininya. Mereka saya senang aja terbantu gitu publikasinya. Iya. Terus kalau buat bikin video itu kakak butuh berapa lama kak buat bikin satu video konten review? Kalau visit, saya biasanya 1 jam 2 jam mas. Oh satu Kayak jam. datang ke tempat tersebut 1 jam 2 jam lah gitu. Kalau buat proses pembuatannya, dulu saya biasanya 1 jam setengah. Tapi Hmm, makin kesini, alhamdulillah nggak usah mikir panjang gitu, nggak usah mikir kayak dulu kan pasti mikir dulu kan kayak mau gimana gitu konsep video. iya. Kalau sekarang ya udahlah gitu, seadain eksekusi, voice over, edit sini, markup, terus nyari video yang nyari sound yang viral, Hmm, posting. hmm. Ini nggak sih kak ada kesulitan gitu nggak sih saat kakak ngedeskripsiin rasa, aroma, terus pas waktu editing, mencari waktu dan lain-lain tuh ada kesulitan nggak sih kak? Kalau kesulitan menurut saya paling kalau makanan yang nggak jarang banget kamu makan Hmm, atau minuman yang jarang banget kamu minum. Pertama banget dulu saya pernah dapat endorsement itu kafe dan itu kafe aku pertama kali nge-review itu kafe dan aku nggak pernah nge-review kafe dan alhamdulillah endorsement pertama kali masuk itu kafe mas. Nah saya tuh cafe. nggak pernah Oh. tertarik kopi panas atau ice coffee selain Hmm. americano. Nah Hmm. terus kayak butterscotch. Aku harus ngejelasin butterscotch kayak apa ini rasanya gitu. Iya, Saya coba cicipin pelan-pelan rasanya kayak gimana. Nah, sedangkan kopi kan punya istilah-istilahnya masing-masing kan, iya, yang iya benar-benar. eh, kayak yang bisa dipahami oleh orang-orang itu Hmm. aja gitu. Heeh. Kayak orang rasanya ya udah manis, Manis, manisnya seperti pahit apa, manis, gitu. pahit dan yang lain. Nah, terus eh, sedangkan aku harus mempelajari dan aku coba, aku mungkin lebih ke lihat deskripsi asalnya atau aslinya seperti apa dan aku coba sesuai nggak gitu kayak butterscotch Hmm. kan rada-rada gurih dari Iya. mentega gitu kan Hmm. jadi ya, sesuai nggak Iya, ya iya. oke gitu udah sih gitu paling kalau waktu biasanya aku ngedit tuh cari waktu yang kiranya senggang 1 jam 2 jam kayak Hmm. apa nunggu waktu yang kayak nunggu kerja atau nunggu apa kegiatan lain kayak kiranya masih ada waktu 1 jam 2 jam saya biasanya ngedit. Nah Hmm. tapi terus juga paling kendalanya handphone sih kayak penyimpanan atau panas kalau Hmm. panas terus males banget terus kalau voice over juga nyari di tempat yang sepi gitu. Sepi gitu. Ya dan Kayak masalah ya. konten kreator gitu ya Kak, Iya berkutat sama betul. device, penyimpanan segala macem. Demi Oh iya Kak, mendapatkan makanan gratis ya Mas. pernah nggak sih Kak kayak nolak ajakan kolaborasi karena menurut Kakak tuh kayak kurang gitu dari segi kayak misal dia minta kita terlalu berlebihan sama produknya gitu, pernah nggak sih Kak dapet, pernah nolak hal yang kayak gitu nggak? Kalau nolak, nolak itu aku nggak pernah nolak. Cuma Hmm. ada yang bisa dikatakan aku nolak. Gimana Jadi tuh? gini, aku tuh waktu itu ada yang viral-viralnya itu es teko. Nah, Hmm. itu tuh bener-bener dekat UMP banget. Nah, terus aku tuh udah ngantri. Aku niatnya emang pengen beli aja, pengen Pengen beli warisin aja. aja. Hmm. Ngantri. Nah, sedangkan kalau ibaratnya memang stoknya tinggal dikit kan seenggaknya bilang ya kalau antriannya memang Iya. sebanyak, sebanyak itu ya. Itu nggak bilang Iya. itu tuh baru bilang kalau pas kalau nggak aku nanya kayaknya dia nggak bilang deh kalau Hmm. ibaratnya nggak ada stoknya Gak nah ada. terus dia klarifikasi lagi karena aku Hmm. bukan doang yang beli karena aku lagi sama kreator
lain yang mungkin terus dia yang suruh ke sana lagi, aku tolak mungkin itu bisa dikatakan bakal itu ibaratnya aku tuh dulu kalau sebelum se ya, branding ini tuh aku biasanya nyicipin rasanya memang enak, aku bakalan coba review tawarin Kabar. gitu. Tapi kalau menurutnya nggak enak, Hmm, menurutku nggak enak atau kayak kurang. kurang gitu lah, aku Hmm, nggak berani karena aku nggak iya, iya. kayak nggak enaknya tuh apa, nggak itu Oh, jadi dulunya kurang. kasih alasan juga kenapa kita nggak. Iya, kayak, kayak bumbu atau menurut eh, menurut nggak enak kalau sebatas bumbu kan masih bisa ditambahin bumbu ya. Kan kayak bahan yang beracun atau bahan-bahan yang nggak layak makan gitu. Ya, Nah, ya. kalau ibaratnya basi, bahkan kalau ibaratnya ada rambut, aku lebih kayak gur ini orang kayak ada rambutnya kayak ya udah balikin lagi Hmm. gitu. Tapi berarti Aku nggak nggak nyampe mau cari-cari diposting masalah. ke sosial media gitu ya. Misalkan ada masalah, langsung Iya, komplainnya di tempat, bukan ya? masalah-masalah Ke media itu sosial. yang iya. Tapi di konten kreator kuliner nih Kak, punya yang nggak enak mungkin dari Paling kalau eh dibilang nggak enak, kayak contoh kita kan diundang ya Mas ya, kita iya, diundang. Tapi kadang kita tuh pesanannya tuh nggak diprioritaskan gitu. Walaupun ya memang ini salah ya. Tapi ya seenggaknya kita iya. kan dia kan minta tolong ke kita ya. Seenggaknya ya ada lah orang yang Hmm, khusus yang menyiapkan untuk pesanan kita dan pesanan yang hmm, lagi pesen kayak customer umumnya. Jadi ya kita iya, selesai yang itu juga selesai, iya, customer juga selesai kan. Nah biasanya aku tuh iya. diakhirin gitu. Kayak eh, nunggu yang ini Hmm, selesai dulu ya mas gitu kayak aku nunggu sejam 2 jam gitu terus ada juga yang kayak gak maksimal gitu lah mas kayak dibatesin gitu padahal kayak ini buat dirimu juga kayak mau direview tapi menunya mereka tuh pelit gitu kayak cuma ngasih satu apa dua menu walaupun kita bukan iya, serakah ini aku tuh mau bantu kamu buat publikasi biar iya. lebih menarik gitu hari kalau dikasih menunya cuma dikit Hmm, lah visu ini jelek banget. Dia ya kurang tentu yang nggak usah takut iya. dengan dirimu sendiri. Kalau menurut Kak Yuda sendiri, ini kan eh, konten kreator makanan minuman itu kan banyak banget ya Kak. Dan persaingan antara konten kreator nih bisa dibilang lumayan ketat. Nah, kalau dari Kak Yuda sendiri menyikapi itu kayak gimana tuh? Supaya tetap bisa eksis lah di antara banyak Kalau, teman-teman konten kreator kalau lain. oh ya selama perjalananku yang mau hampir 1 tahun ini, Hmm, tips pertama bangun relasi. Bangun relasi dengan relasi itu kamu bisa mendapatkan relasi yang lebih luas lagi. Contoh, iya, aku dengan ini tuh dengan sekarang tuh udah punya kenalan banyak food blogger lain yang bisa dibilang lebih senior mereka humble. hmm, Ada juga yang nggak yang ngerasa hmm. artis cuma memang ya udahlah ada aja Kayak ibarat menurutku ini kalau aja. mau mana bisa jalin interaksi kayak contoh bisa saling komen bisa saling share gitu buat kita tuh di branding bisa bergabung bisa join apa Circle. circle yang lebih senior gitu. Tapi kayak gitu ada grupnya nggak sih Kak? Kayak dan kakak sama influencer di Purwokerto khususnya itu punya grup sendiri nggak sih Kak? Atau ya biasa aja gitu?
Enggak sih, kalau aku kataku sih enggak. Entah aku nggak dimasukin grup kali ya. Tapi aku nggak dimasukin grup. Mungkin nanti kali Kak kalau udah tambah gede nanti followersnya baru masukin tuh bisa jadi kayak gitu Kak. Iya, Hmm. orang-orang ini sih ya udah. Tapi is okay, nggak Hmm. masalah. Kalau pengalaman paling berkesan itu Kak selama konten kreator Kalau paling kuliner berkesan, itu paling berkesan berkesan banget itu tuh, pada Kak. bulan Juni. Aku dulu pomar tempat promo, tempat viral biar videoku cepat naik gitu. Hmm. Nah, Iya, waktu itu aku niatnya beli iya. dan karena kebetulan emang jauh tempatnya dan kebetulan memang lagi lewat situ. Hmm. Nah, aku coba belilah gitu, beli dan izin bikin video Hmm. izin. Nah, terus Izin. izin bikin video. Nah, ternyata eh nggak expect-nya aku dikasih menu sebanyak itu dan Hmm. kayaknya bisa habis 300.000 deh sekali ininya. Sendiri ya. Isi 16, 6 apa 6 box yang isi 8 dan itu pun masih ada dimsum gorengnya yang wah kayaknya aku gak bakalan habis Hmm. ya makan sendiri gitu. Hmm. Itu sih Sama. paling yang berkesan karena aku ngerasa dihargai sih. Walaupun ya memang aku nggak mau aku nggak mau dikenal sebagai aku siapa belakangnya kayak aku ya pengen aku sebagai manusia aja nggak mau di treat yang kayak ih dia seleb ini di treat ini Iya, iya, gitu. iya. Aku malah nggak mau kayak lebih kayak kelihatan orang itu fake gak sih Hmm. gitu. Hmm. Mungkin kalau dari Kak Yuda pernah ngasih dapet respon kayak misalkan nih habis visit itu dari pihak owner terima kasih udah eh, visit di tempat kita jadi tempat kita gini-gini pernah ada yang sampai kayak gitu nggak sih apa pakai Alhamdulillah yang kayak gitu juga karena hmm, jujur kan jujur A- jujur jujur karena aku kan followersnya belum sebanyak banyak yang lain ya mas dan juga hmm, dibilang aku tuh followersnya dikit dan nggak naik-naik ya herannya kayak naik dikit-dikit lah oke cuma hmm, memang kayak iya videoku tuh dibilang viral ya beberapa cuma nggak semuanya. bener Nah di sini aku nggak tahu nih hmm, apakah ada korelasi ketika videoku naik dengan upselling dari brand tersebut bakalan naik apa enggak begitu. Cuma memang kalau ibaratnya hmm, ada yang terima kasih ada, iya cuma kadang kan video tuh naik nggak langsung iya ya Mas, kayak beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian nggak langsung di hari itu begitu. ya benar Nah, kalau yang ada yang kayak di TikTok viral, di IG viral, dua-duanya videonya ada juga sih. Cuma memang aku belum pernah ketemu apa memang belum ketemu lagi sama yang punyanya kayak belum ada dapatan omongan kayak ih terima kasih ya videonya viral gitu. Ada juga yang kayak aku beli videonya viral juga ada dan aku balik ke situ tuh nggak dapet ucapan terima kasih juga ada. Jadi hmm, ya udah lah begitu. hmm. Ngomong-ngomongin soal viral nih Kak kakak tipe orang yang percaya kalau misalnya sukses itu ada hubungannya sama keberuntungan atau sukses itu menurut kakak full kerja keras atau dua-duanya gimana kalau menurut kakak? Kalau aku sukses itu tergantung kerja keras ya mas. Hmm. Bisa dibilang keberuntungan juga bisa sih. Dua-duanya Cuma bisa. menurut saya beruntung itu bakalan datang setelah ketika kita sudah kerja keras. Hmm. Kayak ketika kita sudah kerja keras, sudah effort dan Hmm. uh, ketika di situ bakalan muncul keuntungan yang mana menentukan dari hasil kerja keras itu apakah bakalan Hmm. sedang kerja keras yang kita dapatkan itu bakalan sesuai, apakah bakalan lebih gitu. Iya. Kita kan nggak tahu ya. Oh. Terus kalau dari Kak Yuda sendiri, misalkan nih ada kondisi
Kak Yuda lagi mungkin view-nya lagi sepi itu kakak ngejaga motivasi supaya terus semangat konten tuh gimana sih Kak? Kalau aku super semangat pas ya kalau ngonten tuh. Bahkan kalau ibaratnya kalau ada videonya yang naik, emang ini Eh. semangat. Cuma memang kalau ibaratnya kalau nggak ada yang naik ya, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Mungkin Hmm. aku kadang nggak enak aja sama brand. Oh iya, Kak Yuda, aku mau nanya nih. Kalau buat Kak Yuda nih, untuk sekarang ini ada nggak sih mungkin influencer kah atau artis kah yang pengen banget diajak collab itu buat bikin konten video bareng? Diajak collab sih Impiannya paling siapa itu? eh, nggak ada sih ya. Sebenarnya gini Mas, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya kreator, pasti kalau diajak collab Hmm. kayak sebatas postingan. Kalau buat masuk video, oke seneng mereka. Hmm. Tapi kalau ibaratnya sama-sama kolaborasi kayak Iya. eh, apa namanya tuh, kayak postingannya dikolaborasi gitu ya, Iya. itu pasti pada nggak mau. Kayak entah Hmm. merasa dirugikan, entah ngerasa akunya diuntungkan atau ya sebatas teman sendiri pun gitu, pasti nggak pada mau. Kecuali kayak emang sama entahlah banyak yang kayak gitu sih pada nggak mau. Hmm. Kalau dari Kak Yuda nih, kira-kira mungkin 1 atau 2 tahun ke depan kakak mau ngarahin konten kakak tuh bakal lebih kemana sih kak? Ataukah bakal fokus kuliner aja? Atau kayak gimana kak? Kalau aku sih pengen coba yang eh explore keluar, cuma Explore. lebih didanai gitu. Hmm. Kayak entah itu aku jalan-jalan ke luar kota, entah itu ke luar Berkota. pulau, tapi yang kayak Hmm. dibiayai oleh brand gitu. Nah, Hmm. gitu kan kayak lebih seru gitu ya. Gitu. Iya. Tapi ini kan kakak udah lama nih ya kak. Maunya udah beberapa kali nyoba makanan, minuman itu ada ketertarikan gak sih kak untuk jadi, maksudnya punya usaha gitu? Nah, mungkin untuk usaha spesies sudah ada gitu ya. Cuma memang Hmm. saya jualannya nggak terlalu konsisten begitu. Ya. Hmm. Oke oke kak. Ya, lebih, ya Eh, mungkin lebih ke improvisasi rasa sih. hmm. Sama ke marketingnya gitu. Saya jadi tahu kalau brand itu jualnya tuh marketingnya seperti apa, brand yang lain itu seperti apa, jadi sering. Mungkin Kak Yuda kan aslinya basicnya di pendidikan nih Kak. Mungkin setelah lulus nanti bakal tetap ada kepengen jadi guru atau lebih ke ngejar konten kreator aja nih Kak. Menurut saya kalau itu sebenarnya sudah nggak tahu ya bilang berdamai atau enggak tuh gimana ya. Sebenarnya aku nggak terlalu tertarik, cuma memang based on pengalaman aja kalau jadi Iya, guru. Cuma memang kalau dilihat sekarang-sekarang tuh kayak gimana ya? Untuk menjadi guru yang prospeknya sejahtera kurang gitu. itu prosesnya Gitu ternyata Kakak. iya lebih panjang lagi mas. Hmm. Kayak entah itu harus profesi, Oh, iya, iya, misalnya iya. daftar ini dan daftar itu. Nah, sebenarnya kalau ibaratnya disambi bisa-bisa aja. Cuma sebelum kan proses itu kan yang bisa membackup pengeluaran ketika Hmm. Wow. kalau beratnya konten kreator sih itu kayak buat seling-selingan gabut aja kayak Paling mungkin sering. kayak lagi tapi Oke, mungkin kalau dari Kak Yuda ada nggak sih satu tips gitu ke orang yang mungkin nanti ngedengar podcast ini, ngeliat podcast ini, barangkali dia pengen jadi konten kreator kuliner juga. Tips dari Kak Yuda gimana untuk jadi seorang konten kreator? kalau tips dari saya yang penting percaya diri dulu Hmm. aja, gak usah mikir apa kata orang selanjutnya Hmm. karena yang penting mulai aja dulu. Iya.
aku juga bermulai gitu kayak nggak langsung sebenarnya dibilang kuliner emang pada awal tahun ini emang iya, cuma memang 1 tahun atau 1 tahun setengahnya juga aku juga bermula dari bikin video jalan-jalan, entah itu video Iya. apa, video kenang-kenangan gitu kayak mulai aja dulu, entah itu dapat respon positif, entah itu negatif, itu gimana nanti begitu. Hmm. Terus kedua, jalin relasi, entah itu sama siapapun, jalin relasi aja. Seenggaknya kamu dikenal orang, entah itu dikenal oleh sisi baiknya, sisi buruknya, yang penting dikenal orang aja dulu. Semoga seperti itu. Jadi kayak kamu tuh bakalan ngerasa sebenarnya nggak harus juga sih ya. Kayak kamu Hmm. bakalan ngerasa ketika lagi jalan sama orang ya, lebih ngerasa Iya. dikenal banyak orang gitu kayak walaupun memang aslinya memang dikenal banyak orang ya, walaupun Hmm. bukan aslinya food blogger itu seperti apa begitu. Nah, mulai aja dulu Hmm. mas begitu. Oke, Itu begitu Dites tuh harus bagus teman-teman juga ya. GNP semua untuk mulai di konten kreator kuliner ini apa harus diikuti dari kalau kata Kak Yuda itu adalah konsisten dan jangan peduli kata orang lain gitu. Oh ya Kak, mungkin eh, gimana kalau teman-teman Genpi ini pengen tahu Kakak lebih dalam itu harus kemana gitu Kak? Harus kemana ya? Harus ke Instagram aja. Itu ada username-nya Yuda Apri atau Yuda. sahabat Prilly. TikTok juga sama sahabat Prilly yang di TikTok. Kalau Sahabat. di IG Yuda Apri. Mungkin itu aja Kak untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Eh, Terima kasih buat Kak Yuda dan terima kasih buat teman-teman Genpi Indonesia yang udah ngedengerin podcast ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ntar kita foto dulu ya bareng-bareng sama teman-teman. Boleh, boleh. Oke, Di orang on cam, on cam. orang-orang di kosku tuh udah gak ada. Kosku tuh nggak ada orang ya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu nagih uang sampah sama uang keamanan gitu. Kan gak ada cash ya. Mana berisik banget. Itu ibu-ibu, itu lu kan ngekos bareng-bareng itu ya, Yud ya? Satu kontrakan gitu Iya, berarti. iya kontrakan. Cuma memang Hah? uh, aku tuh nggak tahu karena aku kan sebenarnya jarang banget di kos man. Kayak Iya, di kos tuh kayak dalam 1 hari 6 di kos gitu kayak uh, apa ya cuma buat tidur sama kayak nunggu selingan waktu buat kegiatan selanjutnya iya. gitu kayak itu aja. Terus kayak aku malam tuh jarang banget di kos kayak pulang kos tuh paling jam 2, jam 1, jam 3, jam 5 gitu. Hmm. Terus ya nggak tahu kalau ibaratnya aku tahu sebenarnya ada yang iuran kayak Lagi gitu. tuh. Cuma aku tuh taunya kayak ketika mereka ibaratnya kayak yuk eh, iuran ini segini ya gitu. Aku tuh Hmm. nggak tahu yang nagih itu ternyata ibu-ibu. Hmm. Dan nggak Aku tahu malah, kalau ibu tanggal ini gitu. aku malah di situ emang nggak ada orang juga Yud. Lagi nggak ada orang di kos. Lagi nggak ada orang. Anak-anaknya biasanya emang di sini. Cuma mereka tadi tuh emang lagi pengen masak aja gitu, lagi beli makan gitu. Entah mau masak, entah itu mau apa gitu. Malah bodo amat. Tadi juga wastafel tuh ini man, air Nah, yang buat bawahnya tuh mampet. Nah ternyata ada ini sarimi. Coba apa namanya tuh? Ada buset. sarimi. Mampet ya? Plastik sarimi. Buset. Itu lu ngekos sama anak UMP atau gimana? Sama anak UMP? Anak Tapi FKIP juga. Satu prodi. enggak beda-beda fakultas cuma memang secara tidak langsung kalau dilihat dari masa lalu mereka tuh memang pernah bertemu dan pernah berinteraksi gitu. Kayak yang Hmm. satu pernah satu organisasi, satu kepanitiaan, yang satu tuh pernah main bareng, yang satu Hmm. ternyata temennya temanku waktu SMP gitu. Hmm. Oh itu lu ngekos itu cowok cewek apa cowok doang gitu?
cowok doang, cuma yang sebelahnya cewek dan Oh, kita sebenarnya sama-sama cewek. bebas dan memang berduanya sama-sama kenal dan dekat gitu. Hmm. Deket gak sama kosannya Bayu? Kapan begini? Ah, kapan ya? Bentar lagi nih gue mau lulus juga nih ya. Harus ke Purwokerto nih. Gue pengen nih. Iya, kan narasumber lu kan di sini. Iya. Iya. Sumber Kan gue. ini apa subjeknya? Lu kuali, ambil kuali. Gue ambil kuanti. Ambil kuanti sebanyak itu. Hmm. Variabel gue kan ini. Influencer, marketing, kredibilitas, kualitas produk. Ya kalau lu minta influencer lu ngisi lu berani bayar bayar rekat mereka. Enggak kan nih penelitiannya general yuk. Cuman pengen tahu pengaruhnya aja. Pengaruhnya influencer atau Iya, gimana? Apa dari sisi influencernya? iya, pengaruh influencer tuh terhadap keputusan pembelian mahasiswa sih gue lebih tepat ya kayak gitu. Kirain kayak kuali, terus kayak lu milih influencer-influencer yang di daerah itu. Tapi di sini pada kagak mau yud. Jadi gue pernah yud. Ada di gede juga yud. Influencer di sini makanan minuman juga. Gue awalnya tuh niatnya gue kan pengen magang di situ ya. Nah niatnya tuh buat sambil nyari data gitu kan. Tapi nggak dibolehin aja. Bukan nggak dibolehin sih, nggak dijawab. Gue udah ngechat di WA, di TikTok, di IG nggak dijawab. Ih, sombong banget Ya ya. gitu. Kalau di IG, kalau paling kalau WA alasannya ketilap. Kalau IG biasanya masuk ke DM yang inilah yang sebelah yang pesannya Hmm. ini deh. Itu kalau yang nggak follow tapi DM. Iya, gue udah nyoba kayak gue udah niat pengen magang situ padahal nggak Gimana sih? mau dianya. Ya udah, jadinya gue nelitinya influencer secara general aja. Tapi thank you loh Yud sama insight-nya gue jadi ya buat gue ngerjain bab satu, bab dua gue jadi lebih tambah enak lagi sih. Gak ada cash, gak ada cash, gak ada. Tadi juga aku udah keluar tadi pas ibunya ini minta tolong. Ya udah guys, ini kita foto dulu aja kali ya. Lu mau ke sana lagi, Yud? Mau mangkal lagi mangkal, Iya yang kal. mangkal. Yud, gue mau nanya, emang bener ya di apa kantin Unsut ada menu namanya nasi huyut? Ada. Lu udah pernah Saya nyoba belum? terkadang ibunya Bimo. Coba Yud, Kalau review nggak Yud. pernah nyoba juga Bayu nggak bakal bisa jawab. Orang dia mah nggak pernah keluar kampus. Iya Keluar ke sih. kampus juga nggak tahu kemana dia mah. Tapi Bayu Purwokerto ngeri juga Yud. Anjing sekarang dia udah S2 gila, gila. nggak tahu deh motivasinya apa S2. Tapi dia Mana emang pengen jadi ini. dosen Yud. Iya, tapi kan apa eh, ininya apa ya namanya tuh nggak bisa ambil kelas karyawan karena dia fresh graduate. Iya. Benar-benar. Ya, kayak S2 ambil apa ambil kelas Hmm, yang non karyawan kayak anjir males banget aja kayak kelas kayak iya. kuliah biasa kayak S1. Hmm. Dia pengen jadi dosen di mana tebak Yud? Ya, untip. Di kampus gua anjing. Deket. Hari ini ada jadwal visit gak Yud? Aku Desember pengen ngebatasin aja sih man. Soalnya kayak eh aku ngerasa apa ya jenuh aja sih. Bukan jenuh sih ya kayak kadang kita tuh makan tuh nggak menikmati man kalau kayak gitu man. Hmm. Jujur ya. Jujur tuh Hmm. nggak menikmati. Aku tuh pengen kayak aku udah bekerja sepanjang ini mendapatkan uang sebanyak ini. Aku pengen beli aja yang menikmati yang benar-benar pengen aku makan gitu. Hmm. Walaupun emang makanannya enak-enak, cuma Iya. kalau ibaratnya nggak pengen aku makan mah tetap aja ya enak, cuma kadang nggak mendapatkan apa ya emosi yang didapatkan gitu kayak emosi Iya. terpuaskannya gitu. Vibes-nya nggak ada dapet. Nah,
Tapi lu pernah nggak sih selama jadi ini konten kreator kayak diomongin sama konten kreator lain gitu? Ada Ada paling cuma pengalaman? aku nggak dengar-dengar aja. Ya, paling Hmm, kayak tiba-tiba kok bisa join circle yang ini, join circle yang ini gitu. Ada aja sih. Cuma memang aku bodo amat lah. ada yang kayak misalkan masalahin kayak bukan dari sisi follower gitu tapi kayak misalkan mereka ngelihat kita kayak orang biasa aja kayak gitu-gitu ada kan sih? Yud? Ada, ada kadang kayak Ya, kita kenalan ya, kan. iya. Kayak aku tuh tahu dia tuh udah besar. Nah, terus kayak Nah, aku tuh masih kecil, tapi kayak aku tuh circle-nya ini, aku temennya ini gitu ya. hmm, Nah, terus kadang aku ada nggak enak kayak dia tuh lihat aku tuh kayak gini gitu kayak. Dia pengen lihat lah hmm, sifat asli gitu. Gimana. Tapi hmm, kadang first impression juga kadang ngaruh juga sih. Ada juga yang kayak males banget. Tapi dia orangnya baik, cuma memang kayak first impressionnya nggak enak. Jadi aku malas ke depannya. Terus pas ketemu hmm. lagi kayak pas di DM kayak biasa aja.